mahasiswa Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi Bisnis UNISNU Jepara. Saya sebagai perwakilan dari kelompok saya yang beranggotakan Aurelia Yela Salsabila, Kirana Faustina Murti, Salisa Tunisa, dan Heni Amaria yang akan mewawancarai Bapak Pujianto di Desa Panggang. Wawancara ini kita lakukan untuk memenuhi mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Yusinta Eka Valida dengan materi retorika. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ini saya akan bertanya mengenai bagaimana awal mula desa ini dinamakan Desa Panggang. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan dari beberapa referensi yang kita tahu. Sekitar 25 tahun yang lalu kita dapat beberapa rujukan, beberapa masukan dari berbagai pihak mengenai desa kami, Desa Panggang. Berawal dari dulu Desa Panggang ini merupakan suatu tempat yang sangat tandus. Bahkan untuk cerita ini tanahnya aja sampai mengeluarkan asap, saking keringnya, tandus, belantara, sampai mengeluarkan asap. Nah, waktu itu awal mula nama dari Panggang itu berawal dari suatu desa yang disinggahi oleh seorang ulama yang bernama Abu Bakar. Itu diambil dari kata abu yang terbakar. Jadi waktu itu babat alas gitu, ya ada bersih-bersih, bakar-bakar pohon, bakar-bakar batang-batang pohon. Itu kan lama-lama menjadi abu. Batangnya itu menjadi abu. Setelah terbakar, batang tersebut setelah terbakar menjadi abu. Makanya dinamakan Desa Panggang. Desa Panggang, yaitu dari kata dari abu yang terbakar. Itu abu yang terbakar itu menjadi Abu Bakar itu ya nanti menjadi nama salah satu tokoh utama di Desa Panggang, yaitu Mbah Abu Bakar atau yang dijuluki Mbah Panggang. Kata abu yang terbakar. Jadi ya nggak usah diragukan lagi kalau orang Panggang sendiri, asli orang Panggang ya bagaimana merasakan kehidupan ini sudah terbiasa, besar pahit manis. Dulunya aja kepanggang, kepanasan, dalam artian perjuangannya begitu hebat, dapatkan sampai terbakar, kepanggang. Kira-kira demikian. Kira-kira kapan penamaan Desa Panggang tersebut? Untuk setahu saya dari beberapa referensi ya, sekitar tahun 1820-an. Itu kira-kira Mbah Panggang meninggal sekitar tahun 1820-an. Dari berbagai referensi. Apakah ada ikon yang menjadi ciri khas Desa Panggang ini, Pak? Ikon dalam bidang apa ya kira-kira? Kayak tugu atau makam tadi ya, Pak? Yang menjadikan ikon desa kami, Desa Panggang ya ini Mbah Panggang ini. Makamnya ya, Pak? Makamnya juga sebutannya, namanya. Kalau orang yang sudah nyebut Panggang, otomatis mereka tahu keberadaan di sini. Baik, Bapak, saya akan bertanya, siapakah leluhur atau tokoh yang pertama kali memberikan nama Desa Panggang? Baik, untuk nama Panggang sendiri dari dulu sudah ada turun-temurun, terutama mungkin ya dari pihak desa. Kalau kita kepengen tahu urutan petinggi Desa Panggang atau kepala Desa Panggang di Balai Desa ada nih, fotonya juga ada. Saya sendiri sampai heran, ada yang
dari dulu ada nama serta foto ada 4 tokoh atau berapa itu, termasuk Pak Demo. Di bawahnya Pak Desudi ada sekitar Pak itu ada tiga tokoh, 3 kepala desa. Jadi Bang Sudi itu kepala desa yang keempat, insya Allah. Berarti nama desa Panggang itu dari leluhur terdahulu. Nah, dari terdahulu memang sudah ada. Apakah sempat ada perubahan nama desa Panggang? Nggak ada. Berarti Kalau dari dulu sampai sekarang namanya tetap Desa Panggang. Lalu siapa pemimpin atau kepala desa pertama di desa Panggang? Untuk namanya saya sendiri belum hafal, belum, tapi sudah tahu cuma lupa. Ada fotonya ada, tidak foto sendiri ada lagi orang Panggang utama, yang kedua, yang ketiga. Untuk yang kedua, insya Allah ini Pak Lurah Amir. Yang kedua. Apa saja tradisi yang ada di desa Panggang, Pak? Baik. Untuk tradisi maksudnya di bidang apa ya? Tradisi mungkin dalam kebudayaannya atau Untuk secara spesifikasi kayaknya nggak ada ya, seperti kayaknya tempat-tempat yang lain, desa-desa yang lain. Untuk secara spesifikasi saya kira nggak ada, tapi untuk secara umum satu tahun sekali di daerah kami ini ada semacam kayak hall, acara hall. Jadi kalau acara hall itu ya kalau sore malamnya hall itu ada kayak semacam selamatan. itu dilaksanakan di masjid atau di rumah orang-orang? Untuk acara ziarah diadakan di dalam makom. Setelah itu sorenya juga ada selamatan atau istilah manganan. Malamnya baru pengajian umum di pelajaran musola Nurul Iman. Jadi langsung di masjid, Pak. Musola, iya, musola Nurul Iman di Mausakoro. Ada semacam selamatan itu manganan nih, Pak. Manganan, ya. Manganan itu ada makanan khasnya atau semua yang dibawa para warga ini maksudnya terserah warga. Ada ciri khasnya yaitu nasi docang. Nasi docang. Bisa Sama. dijelaskan, Pak, itu Nasi- isinya apa saja? Nasi docang itu ya docang, nasi putih sama dadar. Oh, telur dadar. Telur dadar itu. Untuk dilaksanakan di musola Nurul Iman ini jadi semua usia ya, Pak? Ya, Ada batasan ya? enggak. Semua usia ikut meramaikan acara haul masal. Haul masal, ya. Setiap 1 tahun sekali. Biasanya jatuh di bulan Suro, pertengahan bulan Suro. Apa yang menjadi ciri khas dari desa Panggang yang menjadi sangat khas dibanding dari desa-desa yang lain? Dari makanan atau dari ikon-ikon yang tadi di awal dibicarakan, ciri khasnya atau bangunan-bangunan tua di sini selain makam dari Panggang. Kalau di Panggang, ikonnya ya kabupaten. Itu masih di daerah Panggang ya, Pak? Iya, daerah Panggang, masuk wilayah Panggang. Daerah kami luas banget ya, Pak, berarti Sampai kabupaten, alun-alun sebetulnya itu juga masuk wilayah kita juga. Ada SCJ, itu masuk. Kalau di peta itu masuk kita semua. Itu barusan itu ya sungai itu sebelah Kodum itu, Bang Kodum barusan. sungai yang memanjang itu. Itu ya Jatuhu itu Tugu Pancasila. Baik, Pak, saya dengar akan ada kegiatan Mangunsaloro Street Food. Apakah benar dan bisa dijelaskan? Ya, terima kasih. Kemarin dari pihak kelurahan, terutama dari Bapak Lurah sendiri, itu punya ide ingin bikin suatu acara yang bertepatan di Jalan Mangunsaloro. Itu dengan dikasih nama Mangunsaloro Street Food. Jadi untuk acara Mangunsaloro Street itu nanti kemungkinan diadakan seminggu sekali
waktunya pagi hari. Kita akan menutup akses Jalan Wonosobo karena kita jualan di jalan. Di pinggir-pinggir ngaten nggih, Pak. Enggak di jalan, di tengah jalan. Langsung di Langsung tengah, tengah Pak. jalan. Oh, Jadi ditutup mulai ditutup ya, Juni sampai Juni. ya ditutup. Nanti ada semua fasilitas kayak termasuk bazar, termasuk pedagang-pedagang. Tapi kita ambilkan dari warga dan masyarakat Panggang sendiri. Jadi untuk di luar Panggang ya hanya mereka hanya pengunjung istilahnya. Membeli gitu Ah, ya, ah, Pak. ah. Merasakan euforianya, Iya. meriahnya antara Panggang street food ini ya, Pak. Panggang Jakarta street food. Itu berarti berlangsung selama 1 hari. Itu kan rutin 1 minggu 1 kali ya, Pak. Nah. Berarti 1 hari atau Satu hari. Oh, dari 1 Kemudian minggu sampai sore, Oh, mulai dari pagi. pagi sampai sore. Street food berarti food makanan ya, Pak? Atau hanya ada baju-baju kayak pasar malam Ada, gitu, ada. bayangan saya ramai sekali. Ada, ya, ada. Masih sangat seru ya, Pak ya. Rame. Dari ada jualan makanan, ada kayak bazar, ada pakaian, ada kerajinan-kerajinan tertentu. Terutama yang utamakan tuh kerajinan lokal sini daerah Panggang. Apa itu, Pak, kerajinan lokal? Kan ada dari kotak-kotak ukir, kerajinan kotak ukir dari kayu sono itu kan ciri khas Panggang. Kayu sama kuning. Nah dari sono kuling itu kan memang jadi tradisi ciri khas dari produk desa Panggang sendiri. Fungsinya hanya untuk hiasan atau mungkin bisa untuk tempat penyimpanan uang atau Kalau dari dulu kan ada berbagai ukuran, ada yang buat showcase atau semacam gosdrit untuk anak-anak sekolah, ada yang untuk menyimpan uang, ada untuk seserahan untuk nikahan. jadi multifungsi ya, Pak ya. Fungsi kan berbagai ukuran. Ada ukurannya juga. Ada. Pak, kan saya ini dengan asal-usul desa Panggang tersebut, saya pernah membaca di sebuah internet itu dinamakan desa Panggang ini karena adanya pengrajin pandai besi. Apakah itu benar dan bisa dijelaskan gitu, Pak? Oh ya, baik. Untuk pandai besi sendiri memang menjadi salah satu unggulan dari desa Panggang pada waktu itu. Jadi termasuk ikon juga. Ya gimana ya mau dikatakan itu awal mula desa Panggang ya kemungkinan juga bisa karena di situ kan ada istilah panggang memanggang juga bisa, dan terutama untuk pandai besi sendiri itu kan dulu menjadi ciri khas dari daerah Panggang Pandean. Itu Panggang yang sebelah utara, tepatnya di jalan situ, bukan Tamrin ya, Katamso. Brigjen Katamso. Itu yang masyarakat Panggang Utara atau terkenal dengan Panggang Pandean. Ya, dulu memang di situ ada banyak sekali pengrajin senjata di situ. Dan sampai sekarang masih ada, Pak? Sekarang karena sudah terbentur dari produk-produk dari luar yang notabene murah harganya, tapi untuk kualitas sudah kalah, masih bagus yang handmade dari tukang pandai besi sendiri. Kemudian nama-nama desa Panggang ini ada apa aja? Kan ada desa Panggang Pandean, Kurang, ada desa Panggang Arjuna, ada Panggang Bungkurang, ada Panggang Maju, ada Panggang Tirtosari. Itu kan merupakan cermin dari wilayah-wilayah atau RW masing-masing. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Secara geografis, di daerah utara, Desa Panggang berbatasan dengan Pengkol. Di daerah selatan, Desa Panggang berbatasan dengan Desa Potroyudan. Di daerah timur, Desa Panggang berbatasan dengan Desa Saripan. Dan di daerah barat, Desa Panggang berbatasan dengan Desa Kauman. Secara etimologi, kelurahan ini dinamakan Panggang dikarenakan dahulunya daerah tersebut merupakan kawasan bekerja dengan mata pencarian pandai besi, sehingga daerah tersebut banyak
panggang yang merupakan alat yang digunakan oleh pandai besi.